Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Pemirsa Fardisja TV rahimakumullah. Ada langkah-langkah yang harus kita tempuh agar kita mendapatkan ilmu pengetahuan yang kita inginkan. Yang pertama adalah berniat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam rangka kita menuntut ilmu, mencari ilmu, yang pertama kali ditanamkan dalam hati kita adalah keikhlasan untuk mendapatkan ilmu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah aku perintahkan kepada hamba-hambaku untuk menyembahku, termasuk mengagungkan ilmu, mencari ilmu adalah mukhlishin, dalam keadaan ikhlas lillahi ta'ala. Karena sesungguhnya apa yang diniatkan oleh seseorang itu, itulah yang akan dia dapatkan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya seseorang itu tergantung apa yang diniatkan dalam hatinya, dan sesungguhnya yang dia dapatkan adalah apa yang dia niatkan dalam hatinya. Maka niat kita mendapatkan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang akan kita dapatkan sesuai dengan niat kita. Yang kedua adalah berdoa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Ya Allah, berikanlah kepadaku manfaat terhadap ilmu-ilmu yang kau berikan kepadaku, dan ajarkanlah kepadaku apa-apa yang bermanfaat bagiku, sehingga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Wazidni ilman, dan tambahkanlah ilmuku. Jadi kita memperoleh ilmu yang bertambah dan bermanfaat. Rabbi zidni ilman, ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku, ilmu yang bermanfaat. Langkah yang ketiga untuk mendapatkan ilmu adalah menghormati guru. Wasuhbatu ustadzin, hormat kepada guru. Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Man 'allamani harfan fa ana lahu abdan." Siapa orang yang telah mengajarkan kepadaku meskipun satu huruf, maka saya adalah menjadi hambanya. Inilah kemuliaan seorang guru yang harus dihormati, yang telah mengajarkan ilmu pengetahuan kepada kita agar ilmu kita mendapatkan keberkahan. Ya, dan orang-orang yang telah mencari ilmu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu dengan derajat yang tinggi. Jadi kalau Allah sudah mengangkat orang yang berilmu, menghargai orang yang berilmu, terlebih kita sebagai murid harus menghargai keberadaan guru, keberadaan orang-orang yang telah mengajarkan kepada kita, walaupun satu huruf, kata Imam Ali radhiyallahu anhu. Langkah yang keempat untuk mendapatkan ilmu adalah bersabar dengan waktu yang lama. Bahwa untuk mendapatkan ilmu pengetahuan tidak bisa kita semudah membalikan tangan begitu saja lalu kita menjadi orang yang alim, orang yang pandai. Perlu proses, perlu waktu yang panjang. Tulu zamanin, panjang waktunya kita untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, dan penuh kesabaran. Dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat yang terakhir, dalam surah Ali Imran ayat 200, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun." Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dengan kesabaran yang terpatri, dengan kesabaran yang penuh. Kemudian tetaplah bersemangat menjaga kekuatan dan kesemangatan dalam mencari ilmu. Bertakwalah kepada Allah, menggantungkan segala sesuatu kepada Allah,
pasti engkau akan menjadi orang-orang yang beruntung. Dalam hal ini kita akan mendapatkan ilmu pengetahuan jika kita mendapatkannya dengan kesabaran, melangkah demi langkah, menanti demi penantian dengan penuh kesabaran, maka Allah akan memberikan ilmu kepada kita. Langkah kelima untuk mendapatkan ilmu adalah agar kita mengamalkan ilmu yang kita dapatkan walaupun sedikit. Dalam sebuah pepatah bahasa Arab disebutkan, al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan itu bagaikan pohon yang tidak berbuah. Maka sedikit ilmu kita amalkan lebih baik daripada banyak tidak kita amalkan. Demikian juga Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Baihaqi, asyaddun nasi yaumal qiyamati azaban alimun la yanfa'hullahu bi ilmihi. Orang yang akan mendapatkan siksaan yang pedih, yang keras dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat adalah orang yang alim, orang yang punya ilmu pengetahuan tetapi tidak memanfaatkan ilmunya, tidak memanfaatkan ilmu yang diberikan oleh Allah, sehingga dia tidak memanfaat ilmu pengetahuannya itu yang diberikan oleh Allah. Inilah orang yang akan mendapatkan siksaan yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala yaumul qiyamah. Langkah yang keenam untuk mendapatkan ilmu adalah berteman, bergaul dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang berilmu. Maka Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadakum man yukhalilu, rawahu Tirmizi wa Abu Dawud. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan bahwa orang itu tergantung kepada agama temannya. Orang itu tergantung kepada pengetahuan temannya. Maka lihatlah seseorang itu siapa yang menjadi temannya, siapa yang menjadi sahabat karibnya. Kalau dia bergaul dengan orang-orang yang soleh, maka dia akan mendapatkan kebaikan dan ilmu pengetahuan karena bergaul dengan orang-orang yang berilmu pengetahuan. Langkah yang ketujuh untuk mendapatkan ilmu pengetahuan adalah menjaga disiplin waktu. Bahwa waktu yang kita miliki harus dipergunakan dengan semaksimal mungkin. Sebab Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, nikmatani maghbunun katsirum minan nasi, as-sihhatu wal faragu. Ada dua nikmat yang sering manusia ini tertipu dengan dua hal ini. Yang pertama adalah kesehatan dan waktu luang. Maka bagi orang-orang yang sedang mencari ilmu, gunakanlah waktu luang itu untuk belajar. Gunakanlah waktu luang itu untuk mencari ilmu pengetahuan. Diibaratkan dalam sebuah pepatah bahasa Arab, al-waqtu kasayfi illam taqta'hu qata'aka. Waktu itu seperti pedang. Kalau kau tidak menggunakan pedang itu dengan baik, maka engkau yang akan dipotong oleh pedang. Gunakan waktu itu dengan baik. Gunakan waktu yang luang yang kita miliki dengan sebaik-baiknya untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langkah yang kedelapan adalah menjauhi perbuatan maksiat. Bahwa perbuatan maksiat menyebabkan kita sulit memperoleh ilmu, sulit menghafal hafalan-hafalan tentang ilmu karena perbuatan maksiat. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu pernah mengadukan kepada gurunya Imam Waqi'. Beliau mengatakan, syakautu ila waqi'in su'a hifdi fa arsadani ila tarkil ma'asi fa akhbarani bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asin. Aku mengadukan kepada guruku Imam Waqi' tentang sulitnya aku menghafal ilmu. Kemudian dia memberikan nasihat kepadaku untuk meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan, karena ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan turun diberikan kepada orang-orang yang berbuat maksiat. Maka perbuatan maksiat itu menyebabkan kita sulit mendapatkan ilmu. Jauhilah perbuatan maksiat. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, innal abda la yuhramur rizqa bidzambi yusibuhu. Sesungguhnya seorang hamba tidak akan diberikan rezeki, tidak akan diberikan ilmu pengetahuan karena sebab dosa-dosa yang menimpanya. Karena sebab-sebab perbuatan maksiat yang dia lakukan, maka akan sulit mendapatkan ilmu daripada kemaksiatan-kemaksiat yang telah dia perbuat.
Langkah yang ke-9 untuk mendapatkan ilmu pengetahuan adalah bersyukur atas ilmu yang kita dapatkan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, la yaskurullaha man la yaskurun nasa. Tidaklah dikatakan dia bersyukur kepada Allah ketika dia tidak bersyukur kepada manusia. Kita mendapatkan ilmu adalah dari guru-guru kita, adalah hamba-hamba Allah, maka kita bersyukur kepadanya, berarti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur terhadap ilmu pengetahuan banyak kita amalkan akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Tetapi kalau tidak kita amalkan menjadi ilmu yang sia-sia. Maka jadikanlah ilmu yang kita dapatkan itu kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah 9 langkah-langkah kita dalam memperoleh kesuksesan dalam menuntut ilmu. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.